Winto pun bergegas menuju toilet yang ada di belakang mes, dan mendadak terdengar suara Winto berteriak kencang memanggilku. "Suryadi, tolong Sur!" teriak Winto. Aku pun bergegas menuju toilet. "Ada apa, Win?" tanyaku bingung. "Ini Sur, tolong Sur, bagaimana ini Sur? Aduh, burungku hilang Sur." "Hah, Simbok, piye iki?" kata Winto dengan nada panik, setengah menangis ketakutan. "Burungmu kenapa, Win? Kok nggak ada? Tinggal semak belukar saja." Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Elin Story Lovers, apa kabar kalian semua? Semoga selalu dalam keadaan sehat, dimudahkan segala urusannya dan dilancarkan rezekinya, serta dijauhkan dari segala musibah, bencana, dan mara bahaya yang ada di dunia ini. Sebelum kita lanjut ke dalam story, jangan lupa subscribe, like, komen, dan share. Dan aktifkan tombol loncengnya agar kalian tidak ketinggalan dengan story-story yang terbaru. Open Diary. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Elin Story Lovers, apa kabar kalian hari ini? Pada kesempatan kali ini saya akan membawakan sebuah kisah yang dikirim oleh Mas Suryadi di Surabaya, Jawa Timur. Perkenalkan, namaku Suryadi. Saat ini aku tinggal di Surabaya, Jawa Timur, bersama istri dan 2 orang anak kami. Sekarang aku bekerja di sebuah perusahaan spare part kendaraan roda 4 di bagian produksi. Aku tidak akan bercerita soal pekerjaanku saat ini, melainkan ingin berbagi cerita dengan Elin Story Lovers tentang pengalamanku semasa muda dulu saat merantau ke Pulau Borneo atau Kalimantan bersama tetanggaku. Saat itu sekitar tahun 94, aku lulus STM jurusan mesin untuk melanjutkan ke jenjang pendidikan lebih tinggi. Orang tuaku tidak memiliki biaya. Akhirnya aku putuskan bekerja di sebuah bengkel motor milik kawanku. Di bengkel tersebut juga ada tetanggaku, sebut saja namanya Winto, yang sudah lebih dulu bekerja di bengkel itu. Secara usia, Winto lebih tua 3 tahun dari aku. Diary, suatu ketika saat kami sedang istirahat makan siang, Winto bercerita soal keinginannya untuk merantau ke Kalimantan. Dia ingin memperbaiki nasib dengan bekerja di sana. Menurut Winto, dia memiliki saudara yang sudah bekerja di sebuah perusahaan di daerah Katingan, Kalimantan Tengah. Dan saudaranya tersebut pernah menawarkan pekerjaan pada Winto. "Gimana Sur kalau kita merantau ke Kalimantan?" tanya Winto padaku. Aku terdiam sejenak, belum tahu mau menjawab apa. Aku sendiri belum pernah pergi jauh keluar dari kota Surabaya. Tapi tidak ada salahnya juga jika aku merantau untuk mencari pengalaman. "Baiklah Win, tapi aku izin sama orang tuaku dulu ya," jawabku. Singkat cerita, orang tuaku pun mengizinkan aku merantau ke Kalimantan bersama Winto. Kami pun berangkat ke Kalimantan naik kapal dari pelabuhan Tanjung Priok menuju Sampit. Dilanjutkan perjalanan darat. Diary, setelah menempuh perjalanan hampir 2 hari, kami pun sampai di daerah Katingan dan dijemput oleh saudaranya Winto, Mas Wawan namanya. Kemudian kami menuju sebuah daerah di mana perusahaan Mas Wawan bekerja. Untuk sementara
kami ikut tinggal di mes milik Mas Wawan. Tidak butuh waktu lama, kami berdua pun resmi menjadi karyawan di perusahaan tempat bekerjanya Mas Wawan, dengan koneksi Mas Wawan tentunya. Karena Mas Wawan sendiri memiliki posisi cukup penting di perusahaan tersebut. Dan kami pun mendapat fasilitas mes sendiri. Dari mes tempat tinggal kami tidak jauh dari perkampungan salah satu suku Dayak di Katingan. Saat libur kerja, Winto sering mengajakku main ke perkampungan tersebut, bukan tanpa alasan. Rupanya Winto naksir salah satu gadis Dayak di perkampungan tersebut. Memang harus aku akui, gadis di sana cantik-cantik dengan kulit kuning langsat. Rupanya usaha Winto mendekati gadis Dayak terdengar sampai ke telinga Mas Wawan. Dan Mas Wawan pun menasihati kami, terutama Winto. Winto, apa benar kamu sedang PDKT sama gadis di kampung sana itu? Tanya Mas Wawan. Iya Mas, jawab Winto jujur. Baiklah kalau gitu, tapi ingat satu hal, kamu jangan pernah sekalipun mempermainkannya. Kalau kamu menyukainya, kamu harus serius sama dia. Perlu kamu ketahui, adat budaya di sini, kalau ada lelaki yang mempermainkan gadis di sini, resiko paling ringan burung lelaki itu akan hilang, disandera oleh gadis itu atau ketua suku di kampung itu, dan resiko terberatnya adalah pulang tinggal nama, jelas Mas Wawan. Waduh, ngeri sekali aku mendengarnya. Untungnya aku belum berminat untuk mencari jodoh. Aku merantau ke sini untuk mencari pengalaman kerja. Itu juga karena ingat pesan kedua orang tua aku. Aku harus pintar menjaga sikap di kampung orang. Ah, masa sih Mas sampai segitunya? Masa burung bisa disandra? Tanya Winto seperti tidak percaya penjelasan Mas Wawan. Ya, memang seperti itu, Win. Selama 7 tahun lebih aku di sini, itulah ada di sini. Dan sudah ada beberapa kejadian seperti yang aku ceritakan tadi. Salah satunya pernah terjadi pada karyawan di perusahaan kita. Dan dia rupanya hanya main-main saja dengan gadis Dayak di kampung itu. Kabar terakhir yang aku dengar, dia ditemukan di pinggir hutan tanpa kepala. Tapi semua terserah kamu, Win. Aku cuma bisa mengingatkan, pandai-pandailah menjaga diri di sini. Jelas Mas Wawan lagi. Diary. Semakin ngeri saja cerita Mas Wawan. Aku jadi merinding mendengarnya. Namun aku perhatikan wajah Winto seperti biasa saja mendengar cerita Mas Wawan barusan. Setelah Mas Wawan meninggalkan mes kami, aku pun penasaran sama Winto. Win, kamu sepertinya tenang-tenang saja mendengar cerita Mas Wawan tadi, kataku penasaran. Tenang saja Sur, itu cuma mitos, jawab Winto. Jangan takabur Win, kataku menasehati Winto. Udah, kamu tenang aja, jawab Winto. Diary. Di hari libur minggu berikutnya, Winto kembali mengajakku ke kampung itu. Tujuannya kini untuk bertemu orang tua gadis pujaannya, Eva namanya. Dan ternyata orang tua Eva adalah kepala suku di perkampungan tersebut. Kami pun diterima dengan ramah oleh kedua orang tua Eva. Tidak hanya orang tua Eva yang menyambut, Eva dan kakak perempuannya juga ada. Kamu bawa pegangan ya? Mendadak ayah Eva bertanya pada Winto. Tidak Pak, saya tidak bawa pegangan, jawab Winto sedikit gugup.
Aku sendiri bingung pegangan apa yang dimaksud oleh ayah Eva. Tidak usah bohong, aku tahu kamu punya pegangan. Sebaiknya kamu tinggalkan dulu peganganmu di rumah. Nanti baru kembali lagi ke sini. Sudah, pulang dulu sana, kata ayah Eva mengusir kami. Akhirnya kami pun kembali ke mes. Win, emang pegangan apa yang dimaksud ayah Eva tadi? Tanyaku pada Winto sesampainya di mes. Entahlah, apa ini yang dimaksud ya? Kata Winto sambil melepas sabuknya dan mengeluarkan kertas dari dalam sabuk tersebut. Rupanya dalam sabuk Winto terdapat semacam rajah yang ditulis dalam selembar kertas dan dilipat. Kamu dapat ini dari mana, Win? Tanyaku penasaran. Dari Mbah Samad, si mbahku. Katanya sih buat jaga diri, jawab Winto. Jangan-jangan itu yang dimaksud ayahnya Eva, Win. Sepertinya beliau orang sakti di kampung itu, kataku lagi. Bisa jadi, Sur. Sebentar, aku ke toilet dulu, kebelet pipis, kata Winto. Winto pun bergegas menuju toilet yang ada di belakang mes dan mendadak terdengar suara Winto berteriak kencang memanggilku. Suryati, tolong Sur, teriak Winto. Aku pun bergegas menuju toilet. Ada apa, Win? Tanyaku bingung. Ini Sur, tolong Sur, bagaimana ini Sur? Aduh, burungku hilang Sur. Hah, Simbok, piye iki? Kata Winto dengan nada panik, setengah menangis ketakutan. Burungmu kenapa, Win? Kok nggak ada? Tinggal semak belukar saja? Tanyaku dengan nada sedikit menggoda. Sebenarnya pingin ketawa, tapi takut dosa. Soalnya lucu saja melihat keadaan sangkar burung Winto yang tinggal rimbunan semak-semak hitam, sementara penghuninya yang biasa bertengger di bawahnya tidak ada. Aduh Sur, jangan bercanda deh, tolong panggilin Mas Wawan Sur, pinta Winto. Aku pun segera memanggil Mas Wawan. Kebetulan mesnya tidak terlalu jauh. Tidak lama kemudian Mas Wawan dan aku sampai di mesnya Winto. Ada apa, Win? Tanya Mas Wawan. Ini Mas, burungku hilang, jawab Winto panik. Memangnya gadis itu kamu apain, Win? Tanya Mas Wawan lagi. Aku nggak ngapa-ngapain, Mas. Tadi aku sama Suryadi bertamu ke rumah Eva dan tiba-tiba ayah Eva tanya apa aku bawa pegangan dan aku jawab tidak. Tapi aku terus disuruh pulang dan ninggalin peganganku di rumah. Nanti boleh balik lagi ke sana, jawab Winto. Kamu benar nggak bawa pegangan, Win? Tanya Mas Wawan lagi. Aku cuma pakai ini pemberian Mbah Samad, jawab Winto sambil memberikan sabuknya itu ke Mas Wawan. Aduh Win, kamu tuh ada-ada aja. Kepala suku kampung itu orang sakti, Win. Dia tahu kamu bawa sabuk ini karena ada energi yang dirasakannya dan itu kesannya kamu menantang dia. Makanya kamu disuruh pulang ninggalin sabukmu ini. Gini ya Winto, di sini kalau kamu mau bertamu ke rumah kepala suku sebaiknya nggak usah bawa-bawa jimat. Sudah, sekarang kamu balik lagi ke rumah orang tua Eva dan minta maaf. Sabukmu kamu tinggal, jangan dipakai lagi. Asal kamu tahu, itu burungmu sedang disandera sama ayahnya Eva. Datang dengan niat baik, hati baik, nanti burungmu akan kembali, jelas Mas Wawan. Beneran Mas? Tanya Winto dengan wajah penuh harap. Iya bener, percaya sama aku. Sur, kamu temani Winto ya, pinta Mas Wawan. Iya Mas, jawabku. Kami pun kembali ke rumah orang tua Eva.
Dan sama seperti kedatangan kami sebelumnya, kami masih disambut ramah oleh keluarga Eva. Dan aku lihat ayah Eva malah senyum-senyum saat melihat ke arah Winto. Winto pun kemudian minta maaf soal pegangan yang tadi dipakainya dan juga menjelaskan maksud kedatangannya yang ingin menjalin hubungan serius dengan Eva. Dan rupanya keluarga Eva pun menyambut baik maksud kedatangan Winto. Singkat cerita, burung Winto sudah kembali bertengger pada tempatnya semula. Dan sekitar setahun berikutnya, Winto dan Eva menikah. Sementara aku sendiri hanya bertahan selama 4 tahun di perusahaan itu. Aku putuskan untuk kembali ke Surabaya. Demikian sebuah kisah yang dikirim oleh Mas Suryadi di Surabaya, Jawa Timur. Terima kasih Mas Suryadi sudah berkenan membagikan kisahnya di Elin Story. Nah, buat kalian yang mempunyai kisah yang serupa dengan kisahnya Mas Suryadi atau mempunyai pengalaman hidup yang tidak bisa kalian lupakan sepanjang hidup kalian, silahkan kalian kirim di elins.story@gmail.com. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Soalnya lucu saja melihat keadaan sangkar burung Winto yang tinggal rerimbunan semak-semak hitam. Sementara penghuninya, burungmu kenapa Win? Kok nggak ada? Tinggal semak belukar aja? Tanyaku dengan nada sedikit menggoda. Sebenarnya ingin ketawa, tapi takut dosa. Soalnya lucu saja melihat keadaan sangkar burung Winto yang tinggal rimbunan semak-semak hitam. Sementara penghuninya, soalnya lucu saja melihat keadaan sangkar burung Winto yang tinggal rimbunan semak-semak hitam. Sementara penghuninya soalnya lucu saja melihat keadaan sangkar burung Winto yang tinggal rimbunan semak-semak hitam. Sementara penghuninya yang biasa bertengger. Soalnya lucu saja. Soalnya lucu saja melihat keadaan sangkar burung Winto. Soalnya lucu saja melihat keadaan sangkar burung Winto yang tinggal Soalnya lucu saja melihat keadaan sangkar burung Winto yang tinggal rimbunan semak-semak hitam. Sementara penghuninya yang biasa bertengger di bawahnya tidak ada.